Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawina at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf' wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalala 'ala al-huda wa islah qulubina wa qawalibina wa an yudkhila rabbana niyatana fi niyati as-salihin wa man kanu qablana min ahli al-ilm innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hari ini juga dimulai di mabadi' ilmu sirah, bermulaan ya ilmu sirah. Sirah itu lembut sekali juga kan, dengar asik sekali. Mungkin kemarin tauhid berat sedikit, tapi hari ini lembut. Keras pelajaran hari ini belajar sirah itu lembut sekali juga, bagus sekali. Yang penting kita buka hati, tadabbur atau fikir bagaimana hidup Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, kita mulai di al-mabadi' al-asharah. Itu 10 mabadi' setiap ilmu. Saya sudah bilang berapa kali, setiap ilmu harus kamu faham atau hafal mabadi'. والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارعي مسائل. Ini 10 masalah harus kamu hafal sebelum masuk ilmu yang kamu mau belajar. Ilmu apapun, ilmu dunia atau ilmu akhir. Oke, al-haddu ini tak definisi sirah apa itu? Definisi sirah. Kita tahu sirah. Apa sirah itu? Sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Tapi ilmu sirah huwa ilmun yu'rafu bihi ahwal al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tafsilan mundu wiladatihi wa nash'atihi ila an lahiqa bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Ilmu sirah itu ilmun kita bisa mengetahui hidup Nabi Muhammad SAW dari waktu lahir sampai meninggal atau sampai dia balik ke Rafiqul A'la. Jadi luas, Syekh. Ya, luas. Sampai ada berapa buku. Di buku sirah sampai 70 buku. 70 jilid tentang sirah. Itu yang mereka ketemu. Yang mereka bisa ketemu dari fulan. Karena ilmu sirah nanti kita belajar atau mulai dari kapan atau siapa yang buat ilmu sirah itu nanti setelah wafat Nabi berapa tahun juga. Oke. Huwa ilmun yu'rafu bihi. Berarti kalau kita belajar ilmu ini, kita bisa khusus hidup Nabi. Dia makan di mana, pergi di mana, kemana, ghazawatuhu, siratuhu, beran Nabi Muhammad SAW, sarayahu, semuanya hidup atau seluruh hidup Nabi Muhammad SAW kita bisa tahu. Kalau belajar ilmu sirah ini yang namanya ilmu as-sirah. Bahasa Indonesia namanya apa? CV, ya kan? Atau bahasa Inggris ini CV. Seperti CV, tapi di sini luas. CV ringkas, ya kan? Saya lahir di Yaman, terus sekolah di sana, di sini, terus kerja di sana. Ini apa ringkas CV. Tapi ini enggak lengkap. Dari ntar kita belajar insya Allah. Belajar mulai dari nasabun Nabi. Nasabnya apa? Ayahnya, ayah sampai Rasulullah hitung sampai 20. Setelah 20 dia berhenti. Itu nanti kita belajar. Jadi itu kalau kita mulai dari situ berarti kita mulai dari nasabnya. Terus sebelum lahir, sebelum Nabi keluar ke dunia itu masih ada beberapa masalah seperti kisah al-milad, miladun Nabi. Itu mereka kasih tahu sebelum Nabi SAW keluar ke dunia ini, kasih kisah Abraha yang Allah Ta'ala sebut di surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nabi baru lahir di tahun itu, Amul Fil. Di Amul Fil. Itu semuanya nanti kita belajar. Tapi sirah mulai dari mana?
aslinya mulai dari hidup Nabi Muhammad, dari awal dia baru lahir, mulai dari situ. Biasa ahli sirah bukan mulai dari situ, mulai dari sebelumnya, sedikit tahu ini orang Arab, kenapa, siapa Nabi Muhammad itu orang Arab atau orang lain, itu nanti kita pelajari. Tapi yu'rafu bihi ahwalul Mustafa, ahwal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tafsilan. Waktu ini tafsilan itu bagaimana? Seperti waktu ibunya melahirkan, Nabi melahir ya kan, melahir ya kan, melahir ini salah, ini saya nggak tahu melahir dan bingung. Seperti waktu Nabi Muhammad SAW baru lahir, bagaimana cara lahir, waktu ibunya hamil, bagaimana cara hamil, itu maksudnya tafsil. Bukan seperti biasa bilang ini ibu Nabi hamil 9 bulan, sudah selesai. Enggak. Ada di dalam riwayat di bulan pertama atau waktu sebelum ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah ketemu sama ibunya, ada berapa cerita sampai nikah sama ibunya. Waktu nikah itu acara nikah gini, itu yang namanya tafsir. Waktu mulai hamil, dia hamil bagaimana cara hamilnya, ya beda, bukan seperti perempuan capek di dalam riwayat hadis seperti itu. Juga di dalam bulan pertama ada atau mimpi ada bilang sama dia ini, dalam bulan yang kedua ketemu fulan, itu semuanya yang namanya tafsir. Kalau ringkas itu Nabi Muhammad atau ibu Nabi Muhammad hamil 9 bulan. Setelah 9 bulan baru melahirkan di Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai. Tapi tafsirnya enggak. Bulan pertama dia ketemu fulan. Jadi di bulan pertama ini yang namanya tafsir. Ilmu sirah juga tafsir. Kita tahu Perang Badr. Tapi kalau kita baca buku sirah, kalau baca buku sirah, bagaimana buku sirah? Dia bilang sebab Perang Badr ini gini karena fulan pergi ke sini, ntar kita belajar. Habis itu jadi seperti ini, terus mereka datang bawa berapa orang kasih ini yang namanya tafsir. Dalam bahasa Indonesia namanya apa? Siapa yang bisa bantu? Tafsir itu rinci sih. Detail. Oke, betul. La ilaha illallah. Itu yang saya tadi bilang, ntar jadi asik kalau kita masuk di dalam suatu hal dari hidup Nabi Muhammad SAW, pasti kita nggak mau keluar lagi, mau lanjut. Oke. Al-mawdu' al-haddu wal-mawdu'. Mawdu' itu ilmu sirah apa? Biasa kita tahu. Tajwid mawdu'nya apa? Al-Quran. Kemarin hadis mawdu'nya apa? Tentang Allah Ta'ala. Ini khusus hidup Nabi Muhammad SAW. Namanya sirah. Terus Syekh ini sirah. Kalau khusus Nabi namanya sirah. Tapi kalau khusus orang lain atau khusus negara, satu negara, namanya ta'rikh. Ta'rikh. Sejarah. Bukan tarik, namanya apa tadi? Sejarah. Enggak tahu. Walhasil, sejarah ya, sejarah betul. Tarikh itu kalau selain satu orang. Kalau satu orang seperti Sayyidina Musa, sirahnya Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, sirah Sayyidina Isa. Tapi kalau zaman Sayyidina Isa semuanya, jadi kasih cerita Sayyidina Isa sama dan di zamannya semuanya, ini namanya tarikh. Seperti tarikh Ibnu Katsir, Al-Bidayah, ada buku namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu namanya tarikh al-umam li Tabari. Ada berapa jilid Ibnu Katsir itu sampai 35 jilid. Tarikh Ibnu Asakir sampai 75 jilid. Fulan ini ntar kita pelajari nanti kalau sudah paham. Yang penting kita belajar sejarah sirah Nabi Muhammad SAW dulu, biar kita ambil qudwah dari Nabi Muhammad SAW. Yang lain
Yang lain kadang di dalam tarikh ada cerita-cerita yang dusta, bohong. Ada yang apa namanya ini bentrok sama ilmu syariah juga. Jangan kamu terima semuanya secara ini sudah benar. Enggak, kadang-kadang enggak. Ini kalau saya kasih contoh aja biar yang di sini paham. Saya kasih contoh di zaman kita sekarang. Kalau ada orang yang saya bilang apa? Saya mau kasih contoh di mereka yang di sini paham, tidak salah paham. Mungkin ya. Saya kasih contoh bukan di dalam Indonesia biar tidak ada yang sensitif atau apa. Seperti Arab Saudi sekarang. Kalau ada yang suka Arab Saudi, tulis Arab Saudi, tulis sejarah Arab Saudi di zaman sekarang seperti contoh ini Syekh Faisal mau tulis tentang Arab Saudi, sejarah Arab Saudi. Mungkin saya melihat dari hal-hal yang buruk atau yang tidak bagus. Dari Muhammad bin Salman jadi presiden atau waliul ahad, ini masukin gini, ada berapa hal ya kan. Sampai dia dilarang haji 2 tahun, ikut orang kafir ya kan. Benar ini, bisa. Mungkin ada orang lain yang cinta Muhammad bin Salman. Atau Arab Saudi bilang, kita enggak dari waktu Muhammad bin Salman kita jadi negara yang paling mulia, paling ya kan bebas, ya paling bebas, perempuan bisa bawa mobil dari sebelumnya tidak bisa, ya kan? Ini beda. Jadi sejarah itu kadang-kadang tulisannya seperti itu. Kalau ada orang berarti sifatnya, ya kan? Apa itu? Sifatnya berarti subjektif ya, tidak objektif. Jadi tergantung yang menulis. Betul. Tergantung pendapat yang menulis. Itu maksud saya. Maksud saya seperti saya tadi kasih contoh. Kalau ini sekarang juga di Indonesia, kalau ada yang mau tulis orang Indonesia, kalau dia suka pemerintah, pasti bilang ini ada sifat yang bagus, masya Allah gini. Kalau ada yang tidak suka, tulis dari arahnya. Kalau ada yang munsif, namanya munsif, tidak suka ini, bisa tulis masih kasih yang lumayan. Itu buku tarikh, tapi sirah enggak. Sirah itu sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ini orang yang paling mulia di dunia ini. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Berarti sejarahnya luar biasa. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Ikut Nabi itu bisa masuk surga. Apa namanya ini? Jadi maudhu sirah itu apa? Hayatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thamaratuhu huwa al-ittila' ala hadihi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihi fi dhalik. Kalau kita belajar ilmu sirah atau baca ilmu sirah, faedahnya apa? Ini faedah banyak sekali, tapi di sini bilang al-ittila' biar tahu bagaimana hidup Nabi Muhammad SAW, juga saya ikut hidupnya yang benar. Biar kita jadi dekat amarahnya dari Nabi Muhammad SAW. Setiap saat, setiap waktu kita bisa ambil pelajaran dari hidupnya. Ini amarah dari buah belajar ilmu sirah. Nisbatuh أي أن نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى نسبته إلى غيره من العلوم كنسبة الفرع إلى الأصل. Ini seperti ada cabang dan asal. Itu asal dan cabang, ya kan? Bagaimana cabang itu? Ikut asalnya. Ulum semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu tauhid. Jadi ini seperti ilmu syariah tadi. Ilmu dari al-ulum syariah. Oke, fadluhu huwa min afdalil ulum, karena ini juga min ulum yang paling mulia juga. Kemarin kita bilang tauhid paling mulia. Kenapa? Karena tentang Allah Ta'ala. Di sini sejarah Nabi. Ilmu paling mulia juga. Kalau kamu dengar atau setiap saat baca sirah Nabi Muhammad SAW, bisa paham berapa masalah. Bagaimana dia
muamalah sama orang kafir, sama orang muslim, sama orang munafik, sama orang kecil, sama anak kecil, sama yang tua, sama bagaimana hidupnya, akhlaknya bagaimana. Itu yang sebab ilmu ini jadi ilmu yang paling mulia. Nah, ini kita lihat kalau kita suka satu orang aja, mungkin dari, kalau saya kasih contoh dari artis. Jadi pakaian kita yang kita suka, yang naudzubillah, saya tidak suka, alhamdulillah tidak suka. Tapi kalau ada yang suka orang artis, dia mau potong rambut seperti dia, mau pakaiannya seperti dia, mau pakai make up juga seperti fulana. Ya kan, itu kenapa? Karena dia cinta. Itu sebab hadis Nabi yang Badui, Arabi Badui, dia datang Rasulullah lagi khutbah. Rasulullah lagi khutbah, ya kan? Ini orang Badui langsung masuk. Badui itu Arab kalau bilang Badui artinya orang kampung. Rasulullah lagi khutbah, dia datang langsung, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Sahabat semuanya lihat ini salah. Waktu khutbah biasa diam, jangan bicara. Tapi ini belum paham, Badui, Arabi, semua mereka atau sahabat yang di masjid semuanya diam. Ayo diam, duduk. Semuanya bicara, dia duduk. Rasulullah lanjut khutbah. Setelah itu tanya, siapa yang tanya tadi kapan hari kiamat? Dia bilang, saya, wahai Rasulullah. Rasulullah tanya sama dia, kamu siap-siap apa? Dia bilang, saya bukan orang salat saya banyak seperti kamu, qiyam lail, ibadah banyak, enggak. Atau kamu siap apa? Saya cinta Allah dengan Rasulnya aja. Almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Setiap orang sama orang yang dia cinta atau suka. Jadi jangan kita orang muslim ahli Al-Quran suka artis. Ntar nas'alullah husnul khatimah. Kalau dia meninggal su'ul khatimah, artis itu berarti kamu sama dia. Berarti Syekh bagaimana, jangan kita nggak tahu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang artis atau akhlaknya tidak bagus, tapi di dalam satu hari dia balik ke jalan Allah Ta'ala terima taubatnya. Mungkin dia jadi ahli surga, kamu ahli neraka. Na'udzubillah, karena kamu ambil akhlak yang sebelum dia hijrah atau taubat. Apalagi yang suka orang Yahudi, kafir, na'udzubillah sifatnya. Sampai ikut cukur rambut. Ini lihat ada berapa remaja orang muslim ikut rambut orang Yahudi atau orang non muslim. Na'udzubillah, ini jadi salah. Kita alhamdulillah, wa ma ataakum rasulu fakhudhuh, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi kita bisa ambil dari akhlak Nabi. Semuanya akhlak yang kita belajar di buku-buku itu dari Nabi, dari sejarah Nabi Muhammad atau dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wadhi' salaf min salaf hadhihi al-ummah, ada yang bilang Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq itu yang paling pertama karya buku sirah. Namanya Sirah Ibn Ishaq. Sirah Ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq itu yang paling pertama, yang bukunya khusus sirah. Terus Syekh ada buku khusus tarikh, seperti tadi dia kasih sejarah dari zaman Adam, seperti siapa tadi itu Ibnu Katsir punya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah dia mulai dari waktu ciptakan Allah Ta'ala langit dan bumi. Dari awal. Di dalam apa? Di dalam ilmu syariah juga. Terus habis itu cipta Adam, habis itu anak Adam, terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW atau sebagian sirah Nabi juga masuk di buku itu. Habis itu kasih Al-Khulafa Ar-Rashidin sampai zamannya. Itu namanya tarikh. Sirah enggak khusus Nabi dari waktu lahir sampai wafat, itu namanya sirah. Jadi yang paling pertama karya buku tentang sirah Muhammad bin Ishaq. Bukunya masih ada, namanya Sirah Ibn Ishaq. Namanya ada buku.
Ismu hadzal fan as-sirah nabawiyah. Namanya sirah nabawiyah. Oke. Al-istimdad ay masadiruhu sawfa ta'ti bi durus mustaqillah. Ini al-istimdad itu masadir sirah dari mana? Sudah mereka kumpul-kumpul dari orang sahabat yang hidup zaman Nabi Muhammad SAW. Sama yang sebelumnya. Sebelumnya itu dari buku tarikh. Jadi bisa kita belajar faham mereka dari ambil sirah dari mana nanti. Hukum syari' fard kifayah. Kita kami bilang saqat 'anil baqi. Ini fard kifayah. Belajar sirah fard kifayah. Tapi yang mau ikatannya paling kuat itu ikut Nabi Muhammad SAW atau baca sirah Nabi Muhammad SAW, bisa faham hidupnya sama orang kafir, akhlaknya sama orang kafir, tentang makan minum bagaimana, tentang muamalah bai' syira' jual beli bagaimana, tetangganya yang marah sama dia atau yang ganggu sama dia bagaimana. Itu semuanya kita bisa ambil dari akhlak atau dari sirah Nabi Muhammad SAW, bisa melakukan atau praktik langsung. Akhlak Nabi dia, kalau tetangganya non-muslim harus akhlaknya bagus. Kenapa? Karena Nabi tetangganya orang non-kafir, non-muslim atau Yahudi, waktu dia anaknya sakit, dia datang ke rumah. Bahasa Indonesia bilang apa? Nungguk. Apa bahasa Indonesia? Ziarah. Ini lihat anak ini. Jenguk, Syekh. Hah? Jenguk. Coba tulis. Jenguk. 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 Oke. Oke. Jenguk. Oke. Dan ini orang Yahudi. Berarti kita, akhlak kita orang yang muslim harus ikut. Terus bagaimana caranya? Ya. Kamu boleh tadi apabila jenguk ke orang Yahudi, tapi jangan kamu ikut-ikutan ya. Mereka kasih minuman, ayo bilang saya Rasulullah sudah masuk rumah orang Yahudi. Jangan kasih minuman itu yang keras, haram ya kan? Jangan kamu bilang, ini akhlak Nabi masuk rumah orang, tapi yang haram tidak boleh. Masuk niatnya apa? Waktu Nabi masuk dakwah, dia bilang sama anak-anak sudah di sakaratul maut sebelum dia meninggal. Lagi sakit di sakaratul maut. Rasulullah bilang sama dia, ayo ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak itu masih kecil. Lihat ayahnya, kayak mau tanya, bagaimana ayah, saya ikut Muhammad atau tidak? Ayahnya bilang, ayo ikut Muhammad aja. Atik Abul Qasim, Fa'atilah Abul Qasim. Mereka suka akhlaknya Nabi Muhammad SAW, juga senang dari akhlak Nabi Muhammad, tapi mau ikut agamanya. Bilang sama dia, ikutlah. Dia ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, meninggal. Langsung anak itu meninggal. Rasulullah bersabda atau bilang, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Ini akhlak Nabi Muhammad. Kita ambil dari mana? Dari sirah. Terus juga ini hukum syariat. Berarti kita harus paham hukum syariat di kalau kita mau belajar sirah. Masailuha ini fusul. Masail sirah itu banyak, seperti fikih banyak, tapi seperti contoh ini Ghazwat Badr. Kita belajar Ghazwat Badr mulai dari kapan, siapa yang dibunuh, siapa yang sababnya, ini sejarah. Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW waktu dia masuk Ghar Hira waktu hijrah, ini masuk semuanya di masail. Ini masail al-musirah. Masalah pertama, melahirkan atau melahir Nabi, atau tanggal waktu atau tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Ada fulan bilang gini, ada fulan bilang gini, ada fulan hari ini, ada fulan bilang hari ini, ada fulan bilang tahun ini, ada fulan. Itu semuanya kita nanti belajar. Itu namanya masail al-asira. Wallahu a'lam. Khasaisha annaha ma'lumah musajjalah min yuhsan syai'. Ma tamayyazat bi min as-sidq wal amana bi naqliha anna risalatu amma li. Wallahu a'lam. Itu panjang sekali, tapi ini yang pelajaran pertama. Dari besok insyaallah kita saya nanti kasih tahu belajar. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita belajar dari buku. Anda mungkin saya kasih buku yang kecil,
Tapi jelasnya dari saya mungkin lebih. Biar kita setiap saat, setiap waktu baca. Dari buku itu bisa ingat yang saya jelaskan atau yang jelas dari Syekh Faisal. Atau kalau kamu baca sudah sumbernya sudah ada di sama kamu. Bisa paham, oh ini masuk di sini. Contoh, seperti Nabi Muhammad SAW ada yang bilang dia lahir hari Senin. Mungkin kita belajari riwayat-riwayat itu semuanya. Mungkin kita belajari ada yang bilang hari apa itu bulan Rabiul Awal, ada yang bilang Rajab, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Itu semuanya kita bisa belajari biar kita paham. Kalau kita paham bisa tenang sedikit, bisa apa namanya ini terima. Kalau ada fulan bilang ya ini bukan Nabi Muhammad bukan lahir di bulan Rabiul Awal, ya betul. Karena ada fulan bilang tidak di Rabiul Awal, tapi kenapa kamu tidak mau di Rabiul Awal? Ya, karena kamu bikin maulid di Rabiul Awal. Ya, walau kita sudah tidak mau bikin atau kamu tidak mau kita bikin maulid di Rabiul Awal, kita siap bikin maulid di bulan yang Jumat, yang bilang Nabi Muhammad lahir di bulan Jumat. Tetap dia bilang enggak boleh. Jadi ada masalah itu. Bukan masalah lahir kapan, bulan apa atau tahun apa. Itu yang kita nanti belajar insya Allah sedikit demi sedikit. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mudah-mudahan jelas ya kan mabadi ini.